Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya pakai. Silakan. Bawa surat lagi nih. Iya. Nah, ini surat agak jauh nih, Pak. Dari mana dan apa? Dari Abuki. Oh, Abuki. Iya. Pak kan tak tahu itu Abuki. Iya, nama orang. Nah, nama negeri itu. Oh, nama negeri. Iya. Daerah di mana kalau Abuki itu dan apa? Itu dari daerah itu. Daerah apa? Sulawesi Utara. Ya, Sulawesi Utara. Tenggara. Nah, ya. Abuki. Kendari. Ya, Kabupaten Abuki. Ya. Nah, ini pertanyaannya, Pak. Masjid kami memiliki tanah wakaf. Ya, banyak. Bagus. Tanah wakaf seluas 50 are sawah. Yang setiap panen hasilnya kami simpan di BRI. Genap setahun, ternyata hasilnya tidak seberapa. Atau bunganya tidak memuaskan. Akhirnya uang tersebut ditarik kembali dan direncanakan akan dipinjamkan kepada jamaah. Ya, pada musim cepacaklik dengan perjanjian akan dikembalikan uang tersebut dengan tambahan beberapa persen sebagai tanda terima kasih. Nah, yang kami tanyakan, bagaimana menurut hukum syara? 1. Bunga uang yang kami peroleh dari BRI. Yang kedua, uang sebagai tanda terima kasih berapa persen? Yang ketiga, kalau boleh tolong disertakan dalilnya. Kalau tidak, bagaimana ganjarannya? Iya. Yang kedua pakai tentang walimah. Oh, nanti itu. Ya. Sekarang dan naba ada tanah wakaf. Di mana dijual barangkali ya, uangnya itu diberikan ke BRI. Tapi karena sedikit sekali bunganya, sekarang diberikan kepada pedagang dengan perjanjian bunganya sekian. Bagaimana persoalan bunga? Nah, ini dan naba ya. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu firman Tuhan. Artinya Allah menghalalkan jual beli. Tetapi Allah mengharamkan riba dan apa? Riba itu artinya tambahannya. Nah, sekarang kita berbicara. Apakah itu yang dikatakan riba? Nah, tentu begitu itu. Yang dikatakan riba dan nabah itulah meminjam uang, mengembalikan dengan lebih. Nah, itulah riba. Nah, nah, sekarang dan nabah uang masjid yang diperdagangkan bisa tidak jadi riba, tapi dengan syarat istilah ilmu fikih qirat wal mudarabah. Qirat dan mudarabah. Yaitu uang masjid sebagai uang modal. Diberikan kepada pedagang sebagai pelaksana modal. Nah, keuntungan dibagi antara pemilik modal dengan pelaksana modal. Nah, ini tidak riba dan apa? Ini sesuai dengan hukum agama Islam. Nah, itu masalah qirat wal mudarabah. Tetapi kalau dengan sistem tadi, meminjamkan uang, mengembalikan dalam lebih, itu terang dalam firman Tuhan pada surat Al-Baqarah ayat 278. Wa in tubtum falakum ru'usum min amwalikum. Kalau benar-benar kamu tobat daripada riba, kata Tuhan, berapa yang kamu pinjam, kembalikan sebanyak yang dipinjam. Tidak ada lebih. Gitu dan nabah. Kalau umpamanya pinjam 100, kembalikan 100. Baru itu tidak riba namanya. Nah, kalau lebih itu jadi riba. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bunganya yang dari BRI tadi? Nah, bunga ini beda dengan ya. BRI itu negara punya. Perorangan itu membentuk manusia kapitalis nanti.
Tapi kalau dari hasil bunga yang terdapat dalam BRI dengan jumlah kecil, itu milik jadi negara. Dan itu diingatkan oleh Quran, la tazlimuna wa la tuzlamun. Tidak teraniaya yang memberi pinjam dan tidak teraniaya yang meminjam. Itu dibolehkan. Iya. Nah, itu dan tidak aniaya dan tidak menganiaya. Nah, itu. Iya. Nah, sekarang bisa juga tidak ada riba dengan tidak ada perjanjian, karena riba itu terikat dengan 4 perkara dan apa? Iya. Pertama, pemberi pinjam dan si peminjam. Iya. Yang kedua, perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjam. Iya. Yang ketiga, batas waktu yang ditentukan. Dan yang keempat, keuntungan bagi yang memberi pinjam. Iya. Nah, disinilah letaknya riba. Tetapi nanti uang masjid ini kalau dipinjamkan dengan tidak menentukan bunga, diserahkan saja kepada jamaah, memberikan tambahan, itu halal. Oh iya, contohnya Pak Kiai. Nah, umpamanya diambil uang 100. Iya. Ya terserah bagi kamu, hak masjid kembali 100. Iya. Tetapi karena ini uang masjid, bagaimana kau untuk bersedekah? Tapi tidak ada perjanjian. Sekian persen tidak ada. Iya. Tiba-tiba kembalikan 100. Tapi dia kembalikan 125. Iya. Dia pinjam 100, dia kembalikan 125 tanpa ada perjanjian. Iya. Kadang-kadang dia kembalikan 115, kadang-kadang 125. Itu halal dan apa? Ya kalau tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian. Iya. Nah, itu dijelaskan oleh Nabi dalam satu hadis, ahsanukum qada'a. Ya khairukum ahsanukum qada'a. Sepandai-pandai kamu meminjam, mengembalikan barang yang dipinjam dalam keadaan berlebih, dalam keadaan yang lebih baik. Iya. Itu yang dituntut oleh agama. Begitu dan apa? Masalah uang masjid. Iya betul. Iya. Yang kedua, apa lagi? Tentang walimah. Apa bagaimana walimah? Anjuran Rasulullah supaya mengutamakan mengundang orang-orang fakir miskin. Iya. Ternyata sekarang amplop membuat si fakir miskin menjadi sedih. Iya. Kotak amal yang selama ini berada di depan pintu masjid, sekarang pindah ke depan pengantin. Iya. Tradisi di desa kami, bila melahirkan anak, mengundang orang untuk main domino, mulai malam pertama sampai malam ke-7 dengan tidak pakai uang. Saya pikir ini juga dapat dikategorikan judi. Begitu Pak Kiai. Iya. Akhlak. Karena orang yang menang akan timbul rasa ujub, sedang yang kalah tentu merasa kecewa. Iya. Sedangkan ujub itu termasuk syirik kecil. Sekecil-kecil syirik sebesar-besar dosa, dan membuat lalai atas kekuasaan Allah. Atas kekuasaan Allah. Kami mohon dengan sangat Pak Kiai dapat memberi jalan bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu yang kedua Pak Kiai. Begini dan Abah. Iya. Kita berbicara masalah walimah. Iya. Undangan pesta perkawinan. Iya. Memang dalam hadis mengingatkan kita bahwa pesta perkawinan di mana undangan itu jangan dilupakan orang miskin. Iya. Sebab dalam kita bercerita tentang pengentasan kemiskinan. Iya. Termasuk di dalamnya dan naba masalah undang buka puasa. Iya. Masalah undang pesta perkawinan. Iya. Seharusnya miskin tidak boleh dilupakan. Iya. Tapi memang karena kemajuan zaman situasi selalu berubah dan abah. Iya. Maka terjadilah pemberian amplop kepada pihak keluarga. Iya. Dan pakaian yang sudah serba mewah menyebabkan si miskin sulit untuk datang. Iya. Akibatnya terjadilah setiap pesta perkawinan atau undang buka puasa kebanyakan hanyalah dihadiri oleh orang kaya-kaya. Masalah begini ini sudah dicela oleh hadis riwayat Bukhari Muslim di mana Nabi bersabda, syarut ta'ami ta'amul walimah, tuda'alahal aghniya wa tutrakulahul fuqara. Wa man lam yajibid da'wata faqad asallah wa rasulah. Iya. Artinya Pak. Sejahat-jahat pesta perkawinan,
Diundang yang kaya-kaya, dilupakan orang miskin. Iya. Dan siapa yang tidak memenuhi undangan, dia berarti durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Coba lihat ini, hadis ini terlalu banyak sangkut pautnya dengan yang lain dan naba. Iya. Jadi bagaimana orang miskin diundang tidak datang juga? Iya. Masalahnya situasi yang tidak memungkinkan mereka datang. Iya. Karena mereka tidak bisa pakai dasi dan naba. Oh, iya. Ya, tidak ada dasinya. Iya. Dan kalau tuh ada dasinya tidak pandai dia masang. Iya. Bisa tercekik lehernya. Iya betul. Dan bisa dia pakai sepatu dan apanya orang miskin. Iya. Nah, karena itu ada jalan. Ada jalan. Bagaimana jalannya? Iya. Sebaiknya orang-orang mau berpesta tidak bisa melepaskan orang miskin. Caranya bikin nasi kotak. Oh. Nasi kotak inilah yang diberikan kepada si miskin sore-sorenya. Apa nasi kotak pakai? Nasi dibikin dalam kotak. Oh, iya. Kemudian di dalam kotak ini diisikan telur, daging, kemudian diserahkan kepada si miskin. Oh, iya. Sore diberikan kepadanya, malam kita berpesta di gedung yang mewah. Iya. Si miskin sudah dapat bagian, si kaya sudah dapat bagian. Iya. Dengan demikian pesta ini bukan pesta penjahat. Iya. Sebab Nabi katakan sejahat-jahat pesta. Diundang orang kaya, dilupakan orang miskin, itulah pesta penjahat. Iya. Maka dengan cara demikian kita terlepas dari pesta penjahat. Iya. Satu jalan. Iya. Yang kedua, kelahiran anak. Iya, kelahiran anak. Ada orang mengadakan domino semenjak hari lahirnya sampai hari 7 harinya. Iya. Itu dan naba ya. Masalah main domino dan naba ya. Memang Nabi sudah mengingatkan. Pertama, ya, sebaik-baik orang Islam itu meninggalkan pekerjaan yang tidak ada faedahnya. Iya. Satu hadis. Iya. Hadis yang kedua mengatakan bermain semacam itu sama artinya dengan merendam tangan dalam darah babi. Ya, jadi tangan kita kena darah babi. Iya. Nah, itu memang tidak bisa disebut bertaruh dan apa? Iya. Kalau mereka tidak mengeluarkan uang hanya sekedar main, itu tidak bisa disebut bertaruh. Iya. Ya, kalau bertaruh itu sudah judi namanya. Iya. Tapi ini dan naba bermainnya itu sendiri yang sudah dinyatakan Nabi sama dengan merendam tangan dalam darah babi. Artinya? Ya, kalau tangannya dan naba direndam darah babi bagaimana? Ya tentu basah. Iya. Enakkah itu? Oh iya, jijik. Begitulah main domino di pandangan Allah. Oh. Di dalam pandangan Islam. Iya. Itu dan main-mainan lainnya. Sebab permainan semacam ini mengasihkan. Tetapi tidak ada gerakan. Membuat orang tidak merasa capek. Akibatnya dapat penyakit ambeien. Badan lama bertambah kurus. Kena urat-urat kendor terus. Lain olahraga yang sifatnya gerakan jasmani, sepak bola, volleyball, tenis, dan lain-lain ini, seluruh urat-urat kita itu bergerak. Otomatis badannya sehat. Jadi ini bukan bikin sehat, bikin penyakit. Itu dan apa ceritanya. Jangan sampai walimah menjadi penyakit. Itu dan apa. Apalagi katanya? Yang ketiga. Apa? Yang ketiga lagi apa? Tidak ada lagi yang ketiga. Kalau tidak ada yang ketiga itu tidak ada lah dan apa? Yang ketiga. Masjid kami terletak di tengah-tengah agama lain. Maklum kami orang trans. Dulunya masjid kami ramai orang mengaji setiap bulan puasa. Begitupun anak-anak setiap malam mengaji. Oleh karena jauhnya rumah kami dari masjid, kami pun membangun langgar atau musalla tempat mengaji. Tapi sayang masjid kami jadi kosong dari anak mengaji. Yang saya tanyakan, berpahalakah atau berdosakah sah membangun langgar tersebut? Terima kasih. Ya. Tadinya masjidnya ramai oleh pengajian orang dewasa, oleh pengajian anak-anak. Karena rumahnya jauh dari masjid, maka dia bangunlah musola dekat rumahnya. Akhirnya anak-anak dari masjid berpindah ke musola itu. Iya, betul. Jadi masjidnya sunyi. Tidak ada pengajian anak-anak, tidak ada pengajian orang dewasa lagi.
apakah dia berdosa dengan cara membangun musola itu? Iya. Sebenarnya Danaba tidak berdosa. Iya. Yang perlu dipikirkan jangan masjid itu jadi kosong. Oh iya. Berarti kalau ada guru di musola tetap ada guru di masjid. Karena tidak semua orang jauh rumahnya dari masjid. Betul, betul. Maka orang yang dekat dengan masjid tetap mengadakan pengajian maghrib sampai isya dan Danaba. Iya, seharusnya begitu. Iya, jangan masjid itu dijadikan seperti gereja. Iya. Kan gereja itu hanya hari Minggu dibuka dan Danaba. Iya, betul. Nah, masjidnya umat Islam kadang-kadang Samarin itu hanya hari Jumat dibuka. Oh. 5 waktu tidak ada orang sembahyang di dalamnya. Iya. Bagaimana kita menjadikan masjid sebagai pembinaan umat? Nah, ini tidak tepat Danaba. Jadi kita harus dapat memakmurkan masjid dengan menjalankan ibadah sholat dan pelaksanaan zakat dan kehidupan sosial melalui masjid. Itu Danaba. Jadi silakan bangun musola. Ya tetap musola bergembira dengan pengajian anak-anak. Masjid juga harus tetap bergembira dengan pengajian-pengajiannya. Jangan sampai satu dibuka, satu ditutup. Betul. Nah, itu Danaba. Hendaknya jalanlah dua-dua. Iya. Yang di masjid juga, yang musola juga. Betul. Iya. Itu Danaba. Itu artinya semuanya jalan dengan baik. Ini lagi pakai. Iya. Tentang masalah Lailatul Qadri. Iya. Bagaimana Danaba? Nanti dulu saya baca pakai. Dari mana kah itu? Ini dari Amina, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh, dari Sulawesi Tenggara lagi. Bagaimana ceritanya dan apa? Nah, begini. 1. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran serta hadis Nabi bahwa seorang anak yang meyakini yang menyakiti hati kedua orang tuanya, terutama ibunya, maka anak itu dikatakan sebagai anak yang durhaka. Lalu bagaimana apabila seorang anak itu telah berbuat kesalahan pada ibunya, sampai ibunya menangis, kasihan, meneteskan air mata. Kemudian si anak itu sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan dosa. Lalu si anak itu seketika itu juga memohon ampun kepada ibunya. Dan si ibu pun mengampuni. Nah, pertanyaan, apakah anak yang demikian itu masih juga dikatakan sebagai anak yang durhaka? Dan apakah ia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Itu Pak Kai. Iya. Begini Danaba. Memang Lailatul Qadar ini suatu pemberian daripada Allah kepada umat Nabi Muhammad. Iya. Karena kalau Syekh Muhammad Abduh mengatakan Lailatul Qadar berarti malam takdir. Ada 3 yang ditakdirkan pada malam itu. Yang pertama ditakdirkan turunnya Quran. Yang kedua ditakdirkan Muhammad diangkat jadi Rasul. Dan yang ketiga takdirnya lahir Islam. Nah, ini tidak berulang lagi. Itu hanya 1 kali itu aja. Tetapi yang berulang adalah berkahnya Lailatul Qadar yang dikatakan khairum min alfi syahrin. Itu akan tetap berjalan sampai kiamat. Begitu Danaba. Nah, orang beramal pada malam Lailatul Qadar itu nilainya 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa bulan? Berapa tahun? 83 tahun 3 bulan Danaba. Nah, lantas Lailatul Qadar ini dalam akan turun di akhir-akhir Ramadan 10 terakhir. Pada malam-malam ganjil. Nah, keturunan Lailatul Qadar itu bukan setempat-setempat Danaba. Oh, di Amerika turun Lailatul Qadar, di Indonesia tidak. Nanti giliran Indonesia dapat lagi Lailatul Qadar, di Jawa di Saudi Arabia tidak. Tidak demikian. Bagaimana? Katanya Lailatul Qadar kalau turun di Amerika, di Indonesia tidak turun itu. Kalau turun di Indonesia, di Eropa tidak dapat. Itu tidak benar. Nah, yang benar adalah bahwa turunnya Lailatul Qadar itu ke seluruh dunia pada malam yang ganjil, seperti yang dijelaskan Rasulullah, bahwa
21, 23, 25, 27 dan 29. Iya. Itu penjelasan dalam hadis Sahih Bukhari. Iya. Nah, sekarang kenapa? Orang akan mendapati Lailatul Qadar di mana malaikat mengucapkan salam sesuai dengan ayat itu. Iya. Dan orangnya sedang menjalankan sholat. Iya. Atau berdoa. Iya. Atau berzikir. Iya. Atau di saat dia membaca Quran. Iya. Atau di saat menolong orang lain. Iya. Inilah orang yang mendapatkan nilai 1000 bulan. Iya. Tapi ada orang yang sedang sembahyang. Lantas malaikat bilang salam. Dia sedang sembahyang. Tapi nilai Lailatul Qadar itu tidak diberikan kepadanya. Kenapa, Pak? Satu. Iya. Orang yang durhaka sama orang tua. Oh, nah, inilah dia. Iya. Yang kedua peminum khamar. Oh, iya. Peminum tua. Iya. Iya. Yang ketiga orang yang memutuskan silaturahmi. Oh, iya. Yang keempat orang yang berjudi. Oh, judi juga tidak dapat itu. Iya, inilah orang yang tidak mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Walaupun dia tahu Lailatul Qadar. Iya, walaupun Lailatul Qadar turun, dia sedang sholat, namun dia tidak mendapatkan nilai dari Lailatul Qadar tadi. Iya. Nah, tinggal sekarang pertanyaan orang ini, siapa namanya tanya dan apa? Siapa kata tadi namanya? Tidak tahu dan apa baca. Tunggu dulu, siapa nama? Aminah. Oh, iya. Aminah. Iya. Aminah. Iya. Nah, dia katanya ada orang yang menyakiti orang ibunya sampai menangis. Iya, sampai menangis ibunya. Kemudian dia sadari, dia minta maaf sama ibunya. Ibunya memaafkannya. Setelah ibunya memaafkannya, datanglah Ramadan, dia puasa. Pada malam-malam yang ganjil tadi, dia melaksanakan ibadah, Lailatul Qadar turun. Iya. Pertanyaan, apakah dia masih mendapatkan nilai 1000 bulan? Iya. Jawabnya iya. Oh. Karena ibunya sudah memaafkannya dan dia sudah minta maaf dan ibunya sudah memaafkan. Iya. Jadi dia akan tetap dapat nilai Lailatul Qadar. Begitu dan apa? Iya. Mudah-mudahan Anda mendapat Lailatul Qadar. Iya. Yang kedua lagi Pak. Apa itu dan apa? Seperti yang telah disebutkan dalam syarat sunat penyembelihan binatang ternak, salah satu di antaranya adalah dengan menyebut asma Allah. Yeah. Lalu bagaimana halnya apabila kita makan di rumah makan atau di tempat-tempat lain yang mengkonsumsi daging, sedangkan kita tidak tahu daging itu apakah disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Lalu bagaimana Pak Kiai? Apakah daging itu demikian boleh dimakan atau tidak? Iya. Begini dan Abah. Iya. Kalau memang warung itu sudah jelas orang Islam punya, itu sudah dapat diyakinkan. Iya. Bahwa mereka akan membaca Bismillah dalam penyembelihan. Iya. Tapi kalau warung itu bukan Muslim punya, pikirlah baik-baik. Iya. Kalau dia sembelih, memang akan diragukan apakah dia baca Bismillah, tapi yakin bahwa mereka mungkin tidak baca Bismillah. Iya. Utamanya warung-warung daripada golongan Tionghoa. Iya. Ya. Ini dan Abah, lebih baik kita tinggalkan, cari warung yang meyakinkan. Sebab kalau masuk sesuatu yang haram ke dalam perut kita, 40 hari ibadat kita tidak diterima Tuhan. Iya. Itu dan Abah masalah yang perlu dipahami masalah. Jadi kita ini harus sebagai seorang Muslim, halal yang kita makan, halal yang kita pakai, halal tempat yang kita tinggali. Dan baik ucapan dan tingkah laku kita. Inilah orang yang makbul doanya dan Abah. Oh iya. Itu. Iya, betul. Tapi kalau sudah bercampur hidup kita yang halal dengan yang haram, sulit untuk dikabulkan segala doa dan permintaan kita kepada Tuhan. Betul. Begitu dan Abah. Iya. Nah ini lagi Pak Kiai. Apa dan Abah? Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Iya. Dan Al-Ahzab ayat 59 bahwa sesungguhnya kaum wanita dianjurkan menutup aurat, mengenakan kudung atau jilbab. Nah, begitu Pak Kiai. Pertanyaannya, apakah anjuran memakai jilbab ini dianjurkan di luar rumah saja atau bahkan juga di dalam rumah? Iya.
Ini pertanyaan dari Aminah Pak Kiai. Iya, jawabnya masalah apakah hukumnya? Apakah tidak memakai jilbab? Iya. Nah, masalah ini juga kita sudah jawab pada penjelasan yang lalu dan bahwa jilbab itu adalah sudah ketentuan Allah dipakai di luar rumah. Tapi kalau dalam rumah, untuk apa kita memakai yang demikian dan apa? Dalam rumah, dalam kamar tidak ada masalah. Tidak dianjurkan yang demikian. Dalam tempat tidur juga tidak ada masalah. Kecuali kalau orang memakai ihram dan apa, lain cerita walaupun dalam kamar. Nah, yang berikut terakhir. Apakah diperbolehkan membuat azimat dengan menggunakan huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan apa hukumnya? Mohon penjelasan Pak Kiai. Begini dan apakah Pak Kiai bisa membuat jimat? Ini dan berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi dan jimat-jimat dan guna-guna adalah musyrik. Nah, itu dan orang musyrik. Nah, sekarang apa yang dikatakan jimat? Jimat itu ialah menggantung-gantungkan sesuatu dengan kepercayaan sebagai tolak bala. Jadi apa yang digantungkan apa di badan atau di rumah dan semacamnya dipercaya sebagai tolak bala, itu namanya jimat dan naba. Nah, orang yang sudah memakai jimat dan kepercayaan semacam itu hukumnya sudah musyrik. Nah, orang musyrik itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72 haram masuk ke dalam surga. Itu firman Allah menjelaskan demikian. Dan juga pada surah An-Nisa ayat 48 mengingatkan bahwa dosa yang tidak berampun adalah musyrik. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala masalah jimat, Oh gitu. Jadi kalau jimat ini berat sekali. Oh iya dan Abah. Jadi malah ada seorang sahabat dan Abah memakai gelang dari kuningan. Nabi bertanya, "Mahadi?" "Minal wahinati." Faqala ansiha, kata Nabi. Ini kok pakai gelang kuningan, apa ini? Mereka bilang, oh ini menolak penyakit ya Rasulullah. Nabi bilang, buang itu. Kalau kau mati gelang kuningan ada pada tanganmu, kamu tidak akan menang. Kamu tidak akan masuk ke surga. Ini hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan demikian dan Nabah. Ada juga bagaimana dengan Al-Quran yang ditulis kemudian dibungkus seperti yang terdapat di dalam kitab Mujarrabat. Mujarrabat. Dia bilang tulislah bismillah 100 kali. Dalam satu lembar kertas. Kemudian itu diikat, dibungkus, kemudian bawalah kemana pergi, kamu akan selamat. Itu namanya jimat. Tapi jimat boleh? Nah, masalah ayat Quran dipakai sebagai jimat ada dalam kitab Risalatus Syirki. Mengatakan bahwa ayat Quran yang digantung sebagai jimat itu tetap hukumnya musyrik. Itu dan apa? Jadi kalau begitu Pak Kiai, saya tidak mau musyrik. Maka oleh karena itu sampai di sini dulu. Iyalah dan apa? Jadi saya permisi Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.